semua. Jadi di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Mari simak videonya. Jangan sampai kelewat ya. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan saya dan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Febiana Larasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri. Nama saya Melisa Sriayu. Nama saya Fizia. Yang pertama, apa sih itu pemimpin? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara membuatnya lebih kohesif dan masuk akal. Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai pengikut. Pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasikan serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya. Pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan di antara kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Lalu, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain di mana seseorang pemimpin mengajak anak buahnya secara sukarela berpartisipasi. Kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi individu atau kelompok dengan memadukan unsur kekuatan diri, wewenang yang dimiliki, ciri kepribadian, dan kemampuan sosial untuk bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Dan kepemimpinan adalah kemampuan membujuk, meyakini, memotivasi, menginspirasi, serta menggunakan kekuasaan dengan benar untuk mengubah orang lain. Menurut George, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Selama Sentosa juga mendefinisikan kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi anggota kelompok agar mereka bersedia menyumbangkan kemampuannya lebih banyak dalam mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati. Makna dan tujuan kepemimpinan. Keberhasilan dan kegagalan suatu kelompok dan organisasi akan selalu dikaitkan dengan pemimpin dari organisasi tersebut. Jadi dengan kata lain, kepemimpinan merupakan unsur paling penting dalam menentukan efektivitas maupun tingkat produktivitas suatu organisasi. Tujuan kepemimpinan itu ada dua, ada mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Jadi kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Terus kalau memotivasi orang lain, tujuan lain dari kepemimpinan adalah supaya bisa memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal yang baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Nah, tujuan lainnya itu ada untuk membantu orang untuk mendekatkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi, membantu orang lain untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, research energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen, efisiensi. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat.
Teori ini mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan pemimpin jika memiliki sifat yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat pemimpin. Yang kedua, teori kelompok. 1. Teori kelompok ini memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial. Dan yang kedua, teori kelompok, agar kelompok bisa mencapai tujuan-tujuan yang harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antaranya pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, teori situasional. Pembawaan yang harus dimiliki seseorang pemimpin adalah berbeda-beda, tergantung dari situasi yang sedang dihadapinya. Respons atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Seseorang yang menjadi pemimpin tidak berkaitan dengan kepribadiannya, melainkan sangat berkaitan dengan faktor seperti rentetan kejadian dan keadaan yang mengelilingi kelompok itu. Dan yang ketiga adalah teori interaksional, yaitu teori yang memiliki ciri-ciri individual dan situasi tempat kelompok berada. Keduanya menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu terlahir dan terbentuk karena pemimpin itu memerlukan kemampuan dan keterampilan tertentu. Tetapi bila situasi dan kebutuhan kelompok berubah, demikian pula orang-orang yang diterima sebagai pemimpin juga berubah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori kontingensi. Teori kontingensi yaitu menghubungkan efektivitas seseorang pemimpin dengan aspek-aspek situasi yang karena tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal. Untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar, respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Teori jalan tujuan, yaitu teori jalan tujuan, tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau organisasi. Nah, untuk teori kepemimpinan karismatik, yaitu para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Nah, untuk terakhir, teori transformasional. Teori transformasional itu para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melakukan kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Untuk komponen kepemimpinan itu ada 3, itu ada pengaruh, legitimasi, dan tujuan. Pengaruh itu jadi seorang pemimpin itu dapat memberikan pengaruh ke bawahannya atau pengikutnya ke arah yang diinginkan. Untuk legitimasi itu jadi legitimasi itu pengakuan kedudukan seorang pemimpin dan posisi formal dari kekuasaan dalam seorang organisasi. Jadi pemimpin yang memiliki legitimasi personal dapat mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya, dan pengikutnya itu juga rela dipengaruhi serta diperintah oleh pemimpin yang memiliki legitimasi. Lalu tujuan, jadi kepemimpinan itu adalah pencapaian tujuan karena seorang pemimpin berurusan dengan tujuan-tujuan baik tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Pada hal ini pemimpin harus dapat menyeimbangkan antara tujuan organisasi dan keinginan bawahan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang satu, gaya kepemimpinan kontinum memiliki 2 bidang pengaruh, yaitu pengaruh pemimpin dan kebebanan bawahannya. 2, gaya managerial grade. Pemimpin berhubungan dengan 2 hal, yakni produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. 3, gaya 3 dimensi gaya kepemimpinan yang cocok dan mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. 4, gaya 4 sistem manajemen keberhasilan pemimpin adalah jika berorientasi pada bawahannya dan berdasarkan pada komunikasi. Teori kepemimpinan yang paling efektif itu dibagi 2. Yang satu, gaya terbaik tunggal, sedangkan yang satu, gaya terbaik bersyarat. Gaya terbaik tunggal itu
orientasi dan keahlian manusia yang mempengaruhi dan menghasilkan perbedaan, serta gaya terbaik bersyarat itu gaya pemimpin yang menggunakan kombinasi perilaku yang komunikatif. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga semuanya bermanfaat.